Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 06031182328016. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen penggampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang mendapatkan beasiswa dan non-beasiswa tahun 2023. Yang mana pada latar belakangnya menjelaskan pendidikan mempunyai peran penting dalam mempersiapkan generasi yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di mana pendidikan tinggi di Indonesia menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak semua mahasiswa memilih akses yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan melanjutkan pendidikan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Dengan itu, ada yang memilih jalur pendidikan dengan beasiswa dan tidak beasiswa. Dengan jalur masuk itu tidak menjamin mahasiswa tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang mana secara umum fungsi pendidikan itu baik yang bersifat formal maupun non-formal memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, kemampuan berpikir rasional mereka akan meningkat. Hal ini, mereka akan lebih mampu membuat keputusan atau mengambil langkah-langkah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh motivasi belajar mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan tidak beasiswa, dengan mengidentifikasi perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa beasiswa dan non-beasiswa tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, penelitian ini bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang mendapatkan beasiswa dan non-beasiswa tahun 2023. Yang mana rumusan masalahnya terdapat dua, yaitu apakah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang kedua, apakah mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa memiliki motivasi yang sama seperti mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada dalam diri mahasiswa. Apakah dari kedua jenis jalur masuk ini sama-sama memiliki motivasi belajar yang tinggi. Serta adapun manfaat penelitian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang mana teoritis ini memperkaya literatur mengenai motivasi belajar yang berkaitan dengan pemahaman. Sedangkan manfaat praktis ini terbagi menjadi dua untuk mahasiswa dan peneliti selanjutnya. Yang mana untuk mahasiswa itu diharapkan untuk memahami lebih baik mengenai motivasi belajar dirinya sendiri. Dan saya harap peneliti selanjutnya itu dapat mengeksplor subjek yang sama atau berkaitan, termasuk dalam konteks yang berbeda. Adapun tinjauan pustaka yang saya ambil ini, yaitu tentang motivasi belajar. Yang pertama itu variabel X-nya itu motivasi belajar. Motivasi belajar ini terdiri atas pengertian motivasi belajar mahasiswa. Kenapa mengambil pengertian motivasi belajar mahasiswa juga? Karena dalam konteks penelitian ini, yang pertama itu motivasi belajar yang ada pada diri mahasiswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam motivasi belajar, terus ciri-ciri motivasi belajar, adapun variabelnya yaitu beasiswa. Dalam beasiswa tersebut ada pengertian beasiswa, jenis-jenis beasiswa, tujuan diberikannya beasiswa, karena dalam beasiswa juga memiliki tujuan. Tujuan diberikannya beasiswa tersebut, mengapa diberikannya beasiswa tersebut. Adapun variabel selanjutnya itu mengenai non-beasiswa. Non-beasiswa memiliki pengertian, karena dalam konteks ini juga mahasiswa yang tidak memiliki beasiswa itu terdapat jalur masuk mahasiswa. Serta selanjutnya itu ada penelitian terdahulu yang relevan, yang mana penelitian terdahulu yang relevan yang saya ambil itu ada 10 penelitian. Ada 10 penelitian terdahulu.
yang terkait dengan variabel-variabel yang saya ambil. Dari penelitian terdahulu ini, ada yang terkait ke dalam motivasi belajar, ada pula yang terkait dengan beasiswa ataupun non-beasiswa. Serta metode penelitian yang saya ambil itu berupa jenis kuantitatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang mana bersifat non-eksperimen, menggunakan metode kuesioner. Penelitian ini bertujuan mengetahui apa saja mahasiswa pendidikan ekonomi yang mendapatkan beasiswa dan non-beasiswa tersebut memiliki motivasi yang belajar yang sama. Variabel penelitiannya yaitu variabel X-nya itu tentang motivasi belajar atau tingkat intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, variabel terikat beasiswa dan non-beasiswa. Pola penelitian pun definisi operasional variabel tersebut menjelaskan tentang motivasi belajar, terkait beasiswa, dan terkait non-beasiswa. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian ini terdiri dari 94 orang yang terdaftar sebagai mahasiswa program studi pendidikan ekonomi selama tahun ajaran 2023. Jadi pengambilan sampelnya itu secara acak. Penelitian merupakan motivasi belajar yang berkaitan dengan karakteristik seperti dua kelompok itu, yaitu beasiswa dan non-beasiswa. Yaitu ada di kelas Indralaya dan kelas Palembang. Jadi sampel yang digunakan itu hanya 54 sampel. Teknik sampling yang diterapkan adalah non-probability sampling dengan menetapkan metode purposive. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Yang mana menggunakan angket atau kuesioner ini yang akan digunakan dan disebarkan melalui WhatsApp. Kuesioner ini dibuat melalui Google Formulir untuk mengumpulkan data-data responden. Adapun dalam pengisian kuesioner angket ini menggunakan metode sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya itu uji instrumen penelitian, yang mana dalam uji instrumen penelitian yang saya ambil itu menggunakan uji validitas ahli. Berikut ini merupakan rumus uji validitas ahli, serta adapun uji reliabilitas dengan menggunakan rumus, dan teknik analisis data yang digunakan itu uji prasyarat data, yang mana dalam uji prasyarat data ini menggunakan uji normalitas data yang menggunakan rumus nilai C kuadrat, uji linearitas data menggunakan rumus juga. Adapun yang terakhir itu menggunakan uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini menggunakan uji T. Uji T digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok sampel. Dalam penelitian ini, uji T diterapkan untuk mengevaluasi perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa yang menerima beasiswa dan tidak beasiswa. Adapun hipotesisnya itu 0 dan alternatif. 0 itu tidak ada perbedaan signifikan, alternatif itu terdapat perbedaan signifikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.